Pada bulan September tahun 1944, situasi perang yang memburuk memaksa Koiso, Perdana Menteri Jepang yang baru, untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia melalui umpan kemerdekaan. Meskipun perkembangan politik di Indonesia ini memengaruhi kaum nasionalis Melayu pro-Indonesia di Malaya, yang terdemoralisasi oleh kelemahan Gyugun, pihak Jepang, yang mengantisipasi serangan segera oleh pasukan sekutu, mulai meningkatkan sentimen politik ini. Mereka mengalihkan perhatian kembali kepada KMM, yang merupakan satu-satunya kelompok nasionalis anti-Inggris di Malaya, dengan alasan yang sama seperti pada awal tahun 1942. Dalam situasi baru ini, pada bulan-bulan awal tahun 1945, para pemimpin KMM mulai menekankan tujuan utama mereka, Indonesia Raya, dalam terbitan-terbitan berbahasa Melayu. Pada bulan Mei tahun 1945, MMA mendorong para pemimpin KMM untuk membentuk pasukan sukarelawan baru yang disebut Kekuatan Rakyat Istimewa atau KRIS, pasukan rakyat khusus, di bawah kepemimpinan Ibrahim dan pengawasan dua perwira sipil Jepang, Itagaki dan Akamatsu. Pada tanggal 4 atau tanggal 5 Mei dalam sebuah pertemuan yang diadakan di rumah Ibrahim di Singapura, Itagaki mengajukan permohonan kepada para pemimpin KMM. Apa yang ingin saya sampaikan malam ini tidak resmi, tetapi saya yakin kemerdekaan Malaya akan segera tiba. Untuk mempersiapkannya, kalian semua harus mulai mempersiapkan diri. Hari ini saya telah mendapatkan izin dari Kepala Staf, agar Ibrahim dapat bertindak sebagai pemimpin gerakan nasionalis Melayu. Saya harap kalian semua akan mempertimbangkan gagasan ini dengan serius. Dikutip oleh Cia 1979/110. Namun, Ibrahim dan para pemimpin KMM lainnya harus mengatasi banyak kesulitan dalam menyatukan kembali mantan anggota KMM ke dalam KRIS. Pertama-tama, mereka perlu membujuk Mustafa Hussein, yang sangat kecewa dengan Jepang, untuk memobilisasi 800 pengikutnya ke dalam pasukan sukarelawan baru, Cia 1999/99-100. Kedua, mereka harus menghabiskan banyak waktu dalam upaya mengorganisasikan cabang-cabang KRIS di seluruh Malaya, memanfaatkan bekas cabang KMM sebagai inti. Karena para pejabat mereka kini tersebar dan tidak terorganisir. Ibrahim Yaakob, yang saat itu dibebaskan dari Gyugun, berkeliling semenanjung dan secara pribadi tetap berhubungan dengan mantan anggota KMM. Para pemimpin KMM lainnya juga menjajaki berbagai wilayah semenanjung untuk merekrut anggota baru. Selain itu, mereka juga menghubungi beberapa birokrat berpendidikan Inggris, dan para Sultan Perak, Pahang, dan Johor untuk meyakinkan mereka tentang kemungkinan kemerdekaan Malaya di dalam Indonesia Raya, Arena 1980/26. Dengan cara ini, para pemimpin KMM berhasil mengorganisir KRIS pada bulan Juli tahun 1945. Dalam upaya mencapai Indonesia Raya, Ibrahim Yaakob segera mengirim 3 orang utusan untuk menemui Soekarno dan menyampaikan aspirasi bangsa Melayu. Atas usul Itagaki, ia juga merencanakan konferensi pemuda Melayu yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 dan tanggal 18 Agustus di Hotel Station, Kuala Lumpur. Dalam pertemuan tersebut, KRIS akan mengumumkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dan aspirasi bangsa Melayu untuk Indonesia Raya, Cia 1999/112-113. Pada bulan Agustus, ketika delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta singgah di Taiping,
Perak dalam perjalanan pulang ke Indonesia setelah perundingan kemerdekaan Indonesia dengan Marsekal Tarauchi. Panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara, Ibrahim Yaakob, bertemu dengan kedua tokoh nasionalis Indonesia yang tersohor itu dan menyampaikan bahwa bangsa Melayu berharap memperoleh kemerdekaan dalam persatuan dengan Indonesia. Ibrahim Yaakob menceritakan perundingan singkat mereka. Dalam pembicaraan mereka, Soekarno yang mendampingi Hatta menjabat tangan Ibrahim dan berkata, "Mari kita ciptakan satu tanah air bagi mereka yang berdarah Indonesia." Ibrahim Yaakob menjawab, "Kami orang Melayu akan setia menciptakan tanah air dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia yang merdeka." Ibrahim 1957-65. Terjemahan penulis, namun sementara konferensi yang dijadwalkan pada bulan Agustus sedang dipersiapkan dengan giat, penyerahan diri Jepang yang tiba-tiba menjadi pertanda kegagalan perjuangan KMM untuk Indonesia Raya. Sementara berita penyerahan diri tanpa syarat Jepang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus, Ibrahim Yaakob menyelenggarakan konferensi pemuda seluruh Malaya pada tanggal 16 Agustus. Dalam sidang tersebut, para delegasi membahas 3 isu utama, apakah akan mendorong kemerdekaan Malaya di dalam wilayah Indonesia Raya, bagaimana mencegah dominasi MPAJA, Tentara Rakyat Malaya anti-Jepang, Tionghoa di negara ini, dan melindungi hak-hak Melayu dalam pemerintahan. Bagaimana membalikkan stigma kolaborasi yang menggantung di pundak para delegasi KRIS, Cia 1979-115. Sementara itu, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan mereka tanpa mengikut sertakan Malaya. Sudah saatnya bagi para pemimpin KMM untuk melakukan upaya terakhir mereka demi kemerdekaan Malaya. Namun, pada titik kritis ini, Ibrahim Yaakob bersama Onan Haji Siraj dan Hasan Manan terbang ke Jakarta pada bulan Agustus. Banyak anggota KMM yang kecewa kembali berpencar ke seluruh Malaya. Kepergian tokoh nasionalis Melayu yang vokal ini ke Indonesia masih kontroversial. Rezim kolonial yang kembali dan kemudian pemerintahan Malaya yang merdeka di bawah Tunku Abdul Rahman tidak mengizinkannya kembali ke Malaya. Mencapnya sebagai aktivis politik yang berbahaya, dan hidupnya di Jakarta menjadi pengasingan yang panjang, Cia 1979-120. Perjuangan untuk Indonesia Raya setelah perang. Tujuan utama KMM tidak sirna dengan kepergian Ibrahim Yaakob ke Jakarta. Anggota kunci lainnya yang tetap tinggal di Malaya, seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bustamam, mendirikan Partai Nasional Melayu atau PKMM, Partai Nasionalis Melayu atau MNP, pada tanggal 17 Oktober tahun 1945 dan melanjutkan perjuangan untuk Indonesia Raya. MNP mengadakan kongres pertamanya di Balai Kota Ipoh pada tanggal 30 November. Kongres yang dihadiri oleh lebih dari 300 orang, termasuk banyak mantan anggota KMM dari seluruh semenanjung, menghasilkan 8 resolusi berikut dan memilih Dr. Burhanuddin sebagai presiden, Ishak Haji Muhammad sebagai wakil presiden, dan Ahmad Bustamam sebagai pelaksana tugas sekretaris jenderal. 1. Mempersatukan bangsa Melayu dan menanamkan rasa nasionalisme dalam hati nurani bangsa Melayu dengan tujuan akhir menyatukan semenanjung Malaya dengan keluarganya yang lebih besar.
yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjuangkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menuntut ilmu. 3. Meningkatkan kondisi ekonomi bangsa Melayu dengan mengembangkan industri, perdagangan, dan pertanian. 4. Memperjuangkan kebebasan pertanian dalam arti tidak ada pajak yang dikenakan pada lahan pertanian dan petani harus memiliki kebebasan untuk memasarkan produk mereka sesuai keinginan mereka. 5. Berusaha memberikan kebebasan penuh kepada orang Melayu untuk mendirikan sekolah nasional mereka dengan menggunakan bahasa mereka sendiri sebagai bahasa pengantar. 6. Mendorong penerbitan buku-buku yang akan memajukan demokrasi dan sekaligus meningkatkan posisi politik dan rasa nasionalisme orang Melayu. 7. MNP harus membina hubungan persahabatan dengan kelompok etnis lain yang tinggal di negara bagian ini untuk menciptakan wilayah Malaya yang bersatu dan sejahtera sebagai salah satu komponen Republik Indonesia Raya. 8. Mendukung gerakan nasionalis Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dikutip dalam Firdaus 1985/79. Para pemimpin MNP, sebagaimana tercermin dalam paragraf pertama dari 8 resolusi, memiliki pertimbangan etnis yang mendalam dalam strategi politik mereka. Tidak diragukan lagi bahwa persatuan di antara orang Melayu merupakan batu loncatan bagi program politik mereka. Di sisi lain, sebagaimana terungkap dalam poin ke-7, jika perlu, mereka bermaksud untuk mendapatkan kerjasama dari semua kelompok politik anti-Inggris di Malaya untuk mencapai kemerdekaan penuh dari penjajahan Inggris sebagai langkah awal menuju tujuan utama. Mereka jelas percaya bahwa setelah mencapai tujuan akhir, orang non-Melayu akan secara otomatis diturunkan statusnya menjadi kelompok etnis minoritas dalam entitas politik yang lebih besar. Indonesia Raya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 1945, pemerintah Inggris mengumumkan rencana pertama untuk Persatuan Malaya. Rencana persatuan ini yang mencakup reformasi konstitusional untuk menggantikan struktur konstitusional Malaya sebelum perang, menggabungkan 4 negara federasi, 5 negara non-federasi, dan negara pemukiman.